Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Rahmawati Agustina, kelas 5A Akuntansi dengan NIM akhiran 08. Izinkan saya mempresentasikan resume analisis rahasia di balik terbitnya KRL masa kini ada tangan dingin Jonan. Sejarah PT KAI. PT KAI berawal dari pembangunan jalur kereta api pertama di Indonesia oleh perusahaan swasta Belanda NVNISM pada tanggal 17 Juni tahun 1864. Pemerintah Hindia Belanda kemudian membangun jaringan kereta api negara melalui Staatspoorwegen (SS) mulai tahun 1875 dengan pertumbuhan jaringan dari perusahaan swasta lainnya. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 28 September tahun 1945, kantor pusat kereta api di Bandung diambil alih dan dibentuk Jawatan Kereta Api Indonesia Republik Indonesia, DKARI. Pada masa pendudukan Belanda tahun 1946, Belanda membentuk kembali perusahaan kereta api bernama SSVS. Setelah kemerdekaan diakui lewat konferensi meja bundar 1949, semua aset kereta api Belanda diambil alih dan digabung menjadi Jawatan Kereta Api, DKA, pada 1950. Sejak itu, status perusahaan berubah beberapa kali, menjadi Perusahaan Negara Kereta Api, PNKA, pada 1950, Perusahaan Jawatan Kereta Api, PJKA, tahun 1971, Perusahaan Umum Kereta Api, Perumka, tahun 1991, hingga akhirnya menjadi PT Kereta Api Indonesia, Persero, pada 1998. Kini, PT KAI adalah badan usaha milik negara yang mengelola layanan kereta api di seluruh Indonesia serta memiliki beberapa anak perusahaan. Latar belakang: Ignatius Jonan, tokoh penting dalam perbaikan dan pengelolaan KRL komuter lain, memberikan perhatian serius terhadap kondisi transportasi kereta api di Indonesia, khususnya KRL sebelum era Jonan. KRL menghadapi masalah besar seperti penumpang yang nekat menaiki atap KRL yang sangat berbahaya. Jonan berani mengambil kebijakan radikal seperti mengganti kereta lama yang tidak ber-AC dengan kereta baru ber-AC yang nyaman dan menyatukan layanan menjadi single service tanpa ekspres untuk melayani semua stasiun. Kebijakan ini membuat KRL jauh lebih aman dan nyaman untuk penumpang. Selain itu, Jonan menghapus tarif yang murah tapi tidak efektif dan menggantinya dengan tarif yang lebih realistis dengan subsidi agar layanan bisa terus berkembang dengan baik. Risiko dan bahaya. Meskipun KRL saat ini sudah jauh lebih baik, masih terdapat risiko kesehatan dan bahaya yang melekat. Penumpang yang berdiri dalam waktu lama di gerbong yang padat menghadapi risiko fisik seperti penurunan aliran darah ke otot, kelelahan otot, dan potensi gangguan kardiovaskular. Gaya berdiri statis juga berpotensi menyebabkan gangguan pada sendi seperti osteoartritis dan penyakit rematik. Selain itu, getaran dan guncangan KRL menambah beban pada persendian dan otot yang harus menahan gaya inersia saat kereta bergerak, dapat menyebabkan cedera mikrotrauma dan nyeri kronis. Risiko ini diperburuk oleh crowdedness dan kurangnya sirkulasi udara di kereta yang tidak ber-AC pada masa sebelumnya. Solusi yang diimplementasikan Jonan yaitu mengganti semua kereta dengan tipe single service ber-AC untuk memberikan kenyamanan lebih dan menjaga kesehatan para komuter. Dengan kereta ber-AC, risiko kelelahan akibat panas dan sesak berkurang drastis. Selanjutnya, penghapusan layanan ekspres dan pengaturan harga tiket yang wajar agar tetap terjangkau tapi bisa menutupi biaya operasional dan subsidi, membuat sistem KRL menjadi lebih sustainable. Jonan juga menerapkan aturan ketat untuk mengurangi risiko kecelakaan fatal seperti mencegah penumpang naik ke atap KRL dengan cara edukasi dan tindakan lapangan langsung. Inspeksi dan perbaikan terus-menerus juga dilakukan untuk menjaga keselamatan teknis operasi KRL. Kesimpulan: keberhasilan KRL masa kini banyak dipengaruhi oleh peran tangan dingin Ignatius Jonan yang berani menerapkan kebijakan tegas dan inovatif demi keselamatan, kenyamanan, dan keberlanjutan layanan.
Meskipun masih ada risiko kesehatan bagi penumpang, solusi berupa pembaruan kereta ber-AC dan peraturan yang ketat telah mengurangi bahaya yang ada secara signifikan. Dengan komitmen terus-menerus terhadap perbaikan operasional dan keselamatan, masa depan KRL menjanjikan layanan transportasi yang lebih baik dan aman bagi masyarakat. Selanjutnya, revolusi toilet di PT KAI oleh Ignasius Jonan. Ignatius Jonan saat menjabat sebagai Dirut PT KAI memulai perubahan besar dengan memperbaiki hal sederhana namun krusial, yaitu kebersihan dan pengelolaan toilet di stasiun dan kereta api. Toilet saat itu masih sangat kotor dan tidak layak, bahkan di stasiun dan kantor pusat PT KAI. Jonan memandang toilet sebagai simbol peradaban modern, dan perubahan dimulai dari hal ini sebagai langkah awal untuk mengubah kultur transportasi publik di Indonesia. Ia memberikan ultimatum untuk memperbaiki toilet dalam waktu 3 bulan dengan ancaman menutup semua toilet termasuk ruang kerjanya sendiri jika gagal. Tantangan terbesar adalah sikap SDM internal yang enggan berubah dan biaya renovasi yang awalnya dianggap sangat tinggi. Renovasi toilet kereta api awalnya diperkirakan mencapai Rp500 juta per unit, yang dirasa tidak layak. Kondisi teknis seperti toilet yang kotorannya langsung jatuh ke rel juga menjadi masalah besar. Jonan membentuk tim kecil internal PT KAI yang mampu bergerak cepat dalam melakukan riset dan pengembangan toilet ramah lingkungan. Solusi inovatif ditemukan oleh staf internal, bukan insinyur teknik, melainkan lulusan Fakultas Hukum, yang berhasil memangkas biaya renovasi menjadi hanya Rp12 juta per unit. Teknologi baru toilet ini dibuat agar limbah tidak langsung jatuh ke rel, syarat penting untuk menjaga kebersihan dan lingkungan. Revolusi toilet di PT KAI merupakan langkah simbolik namun fundamental yang menandai transformasi besar-besaran di perusahaan kereta api Indonesia. Dimulai dari hal kecil seperti toilet, perubahan sistemik dan budaya kerja dapat diwujudkan. Keberhasilan ini menuntut disiplin, kerja keras, dan inovasi yang mengatasi hambatan teknis dan biaya tinggi. Program ini tidak hanya meningkatkan kualitas layanan tapi juga melahirkan rasa percaya diri pada SDM PT KAI dalam menghadapi tantangan perubahan. Sekian presentasi resume analisis saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.